pagi selesai. Tempat halaman gereja Bethlehem Kuala Kencana. Demikian surat permohonan izin pemberitahuan sekalipun mengundang jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk berpartisipasi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketua Ibu Lita Karubaba, Sekretaris Ibu Jenny Mansawan. Demi kelancaran dan kenyamanan serta ketertiban dalam ibadah, kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan menggunakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Stincededa, Kantoria dari Paduan Suara Jemaat, admin Jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, dan Bapak Ibu Majelis yang bertugas, serta pengisi pujian. Demikian warta Jemaat minggu subuh ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mengundang jemaat disilakan berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani nomor 10. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Mari kita beribadah. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Nyanyian rohani 97 ayat yang pertama, Tuhan Allah hadir. Keadaan berdiri, kita mendengar hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Untuk mengaku dosa, mari kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani 136 ayat yang pertama di depan mata Yesus. Kami yang di surga, di jam ini kami datang mengaku dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan lewat tutur kata dan perilaku kami yang telah menyakiti sesama kami terhadap orang tua, suami istri kami, anak-anak kami, keluarga, sahabat, bahkan orang-orang di sekitar kami dalam persekutuan. Kami telah berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, kami merendahkan diri dan mengaku salah dan dosa kami. Kasihani kami, ampuni kami akan salah dan dosa kami ya Tuhan. Mari sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah.
Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Mari kita saling memberi salam dengan yang ada di kiri dan kanan kita sambil menyanyi dari dalam nyanyian rohani 137 ayat yang pertama. Sudah kudapat sayang Tuhan. Yang terkasih di dalam Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jemaat persiapkan pembacaan kita dari dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Biarkan Alkitab terbuka di depan kita dan kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan dalam doa dalam bentuk nyanyian. Kita akan melakukan Kidung Jemaat 57 ayat yang pertama dan ketiga. Yesus lihat umat-Mu. Baik Bapak Ibu Jemaat, saya akan membacanya bagi kita dan Bapak Ibu silakan mengikuti dari kitabnya masing-masing. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantun di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata,
Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagi kita sekalian, berbahagialah kita yang membaca dengan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah atau renungan di minggu ini yang ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu Allah peduli kita seperti Allah peduli Abraham dan Sarah. Jemaat yang diberkati Tuhan, tahun baru adalah masa menanti penggenapan janji dan harapan, terutama bagi mereka yang merasa hidupnya tertunda atau terdiam. Di minggu keempat tahun 2026 ini, kita merenungkan peristiwa ketika Allah mengulangi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Janji akan mempunyai seorang anak laki-laki yang akan menjadi awal bagi sebuah bangsa yang besar dan rencana keselamatan Allah. Abraham dan Sarah telah menunggu sangat lama. Di usia mereka sudah sangat tua. Secara manusia, janji itu sangat mustahil. Namun justru di tengah ketidakmungkinan itu, Allah datang secara pribadi, memperbarui janjinya dan meneguhkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, bahkan ketika mereka mulai meragukan. Inilah penghiburan dan kekuatan bagi jemaat GKI di Tanah Papua, bahwa Allah peduli dan sanggup melakukan yang tidak mungkin, dan Ia tetap setia bahkan ketika iman kita mulai lemah, bahkan ketika iman kita mulai lelah. Jemaat yang diberkati Tuhan, Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15 merupakan pengulangan terhadap janji Allah pada pasalnya yang ke-17. Mengapa Allah mengulangi janji tersebut padahal Abraham sendiri telah bersumpah setia melalui sunat? Ternyata sasaran utama Allah bukan Abraham tetapi Sarah. Inti pesan perikop ini yaitu bahwa Tuhan berjanji untuk datang kembali pada tahun berikutnya guna menjumpai Abraham. Saya bisa lihat di ayat yang ke-10. Kalau kunjungan itu terjadi,
Abraham akan sudah memiliki keturunan sendiri dari istrinya Sarah. Hal itu terdengar mustahil terjadi, mengingat bahwa Abraham sudah tua dan Sarah istrinya sudah masuk masa menopause atau berhenti haid. Tidak mengherankan bila Sarah menertawakan ucapan atau perkataan Tuhan tersebut di ayatnya yang ke-12. Sikap Sarah sebenarnya wajar. Siapapun termasuk kita bisa saja bersikap seperti Sarah bila berada pada kondisi seperti itu. Tuhan memproses iman Abraham dan keluarganya. Bagi Tuhan, kesetiaan terhadap perjanjiannya di pasal 27 tidak cukup bila hanya diungkapkan dengan tanda sunat saja, melainkan harus disertai hati yang percaya pada kepastian janji Allah. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memberi penilaian positif terhadap iman Abraham, yaitu bahwa Abraham percaya kepada Allah walau tubuhnya makin lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Ia tidak bimbang terhadap janji Allah. Ia yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepadanya. Kita bisa baca di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18-21. Namun ingatlah bahwa iman Abraham yang luar biasa itu telah melalui proses pergumulan yang tidak mudah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pergumulan sehari-hari hidup kita, tidak kita kadang mempertanyakan Allah. Apakah Allah akan menolong? Apakah Allah akan mengabulkan? Jangan biarkan pertanyaan ini membuat kita meragukan Allah. Sebaliknya, dengan memelihara kepekaan bahwa Allah mengunjungi kita lewat kehidupan sehari-hari, kita akan diteguhkan kembali bahwa sesungguhnya Allah peduli dan akan terus menolong kita sesuai kuat atau besar kuasanya. Perlu diketahui, Abraham dan Sarah menanti sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, anak mereka. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak memberi Sarah anak ketika ia masih muda, belum berhenti haid? Itu karena sebetulnya Allah mau tunjukkan kuasanya melalui peristiwa ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada ayat 1-2, Tuhan menampakkan diri dekat pohon terbantin di Mamre. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 orang tamu. Abraham segera berlari menyambut mereka dan menunjukkan kerendahan hati dan semangat pelayanan. Ini bukti Allah hadir dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ayat 3-8 berbicara tentang tindakan ramah dan pelayanan Abraham. Abraham tidak hanya menghormati, tetapi juga melayani tamu-tamunya dengan sepenuh hati. Menyediakan roti, daging, dan minuman. Pesan yang dapat kita ambil, keramahan dan hati yang melayani membuka jalan bagi perjumpaan dengan Allah. Ayat 9-10, janji diulangi. Tahun depan engkau akan punya anak laki-laki. Tuhan menegaskan janjinya secara spesifik kepada Sarah. Aku akan kembali dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini janji yang terdengar mustahil secara manusia. Bukti Allah tidak lupa janjinya, bahkan ketika kita merasa waktunya terlalu lama. Ayat 11-12, Sarah tertawa dalam hati karena tidak percaya. Ia merasa tubuhnya dan rahimnya sudah mati. Bagaimana mungkin? Ia memandang janji Allah dengan logika manusia. Kadang kita tertawa karena kecewa dan tidak percaya lagi, tetapi Allah tetap bekerja. Ayat 13-15, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan menegur Sarah dengan lembut. Mengapa engkau tertawa? Dan lalu menyatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Inilah pusat dari teks ini. Pertanyaan retoris yang membalikan seluruh kelemahan iman menjadi pengharapan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Penerapannya dalam hidup kita,
Yang pertama, tahun baru waktu untuk menyambut ulang janji Tuhan. Tuhan datang dalam hidup Abraham dan Sarah untuk mengulangi janji, bukan karena dia lupa, tetapi karena manusia lemah. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang menunggu sesuatu, kesembuhan, pemulihan keluarga, pelayanan yang berkembang, dan lain sebagainya, Tuhan mengingat kita, Ia masih mengulangi janjinya. Yang kedua, Tuhan peduli, bahkan ketika kita mulai ragu. Sarah tertawa dalam hati, seperti banyak dari kita yang tersenyum getir karena iman yang nyaris padam. Tapi Tuhan tetap peduli, tetap meneguhkan. Tuhan tidak membatalkan janjinya karena iman kita lemah sesaat. Ia tetap menyapa dan menyatakan kuasa-Nya. Yang ketiga, bukalah rumah dan hati bagi kehadiran Tuhan. Abraham membuka rumah dan meja makannya untuk 3 tamu yang misterius. Tahun ini, mari belajar membuka hidup kita dalam kerendahan hati dan pelayanan, karena disitulah Allah sering hadir tanpa kita sadari atau tanpa kita duga. Yang keempat, jangan batasi Allah dalam logika manusia. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari percaya dan melangkah dengan iman. Tahun 2026 bukan hanya tentang membuat rencana baru, tetapi juga mendengar kembali janji Tuhan yang lama dan mempercayainya lagi. Abraham dan Sarah menjadi saksi bahwa Tuhan yang menjanjikan juga Tuhan yang menggenapi. Jika Tuhan peduli pada Abraham dan Sarah, maka Tuhan peduli pada saudara-saudara dan saya juga. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak. Tuhan memberkati jemaat dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengar kesaksian pujian dari vokal grup Kairos untuk mengaminkan firman Tuhan. Disilahkan.
kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita menyanyi dari nyanyian Rohani 82 ayat 3, asal Yesus jua Tuhan hidupku. Persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 291 ayat yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dijalankan. Mari bersyukur semua. Sungguh
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu subuh ini jemaat telah memberikan persembahan syukur pada 4 kantong kolekte, 1 kotak program dan 1 kotak diakonia. Seluruh persembahan syukur didoakan bersama-sama dengan doa syafaat. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kekal kudus, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, syukur, kemuliaan, hormat dan sembah kami naikkan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua, sehingga di hari ini kami masih ada, masih dapat bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan firman-Mu bagi jemaat-Mu. Kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang sudah memberi bagi perluasan pekabaran Injil di tanah ini. Tuhan kembalikan berlipat ganda ke dalam lumbung-lumbung perbendaharaan mereka. Berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha-usaha dan pekerjaan mereka semua. Bapa di surga, di dalam ibadah ini, di jam pagi hari ini, kami juga mohon kesembuhan bagi jemaat kami yang sakit. Ibu Siamas Diana Mas Dipo yang dalam pemulihan, Ibu Jiler Poin yang dalam pemulihan, Bapak Penatua Cornelis Barom yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, memberi kuat dan memulihkan mereka agar mereka boleh kembali kuat dan tubuh mereka boleh kembali pulih dan sehat dan boleh ada bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan ini. Bapak, kami juga berdoa bagi Ibu Christine Baromi yang saat ini masih dalam proses pengobatan. Kiranya Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan untuk melalui proses pengobatan yang sedang dijalaninya. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Lewerisa dan Ibu Pendeta Jihan Prasar dalam tugas dan pelayanan. Kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Berkati anak-anak, jaga lindungi keluarga hamba-Mu ini. Berkati juga para lansia yang ada di dalam jemaat. Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat dari rayon 1 sampai rayon 4, masing-masing keluarga, bapak, ibu, anak-anak, juga orang tua yang ada bersama-sama mereka, bahkan cucu yang ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan kiranya memberkati perusahaan PT FI, kontraktor, privatisasi, dari pimpinan sampai dengan seluruh karyawan dalam tugas dan kerja. Lindungi mereka yang kerja dengan risiko tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemerintah daerah Kabupaten Mimika, aparatur sipil negara, aparat keamanan, TNI Polri. Beri mereka kuat dan sehat dan hidup takut kepadamu di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkati pula Bapak Ibu Majelis yang telah ambil bagian dalam tugas pelayanan di minggu subuh ini. Begitu juga dengan koster, supir bis, sekretariat, tim multimedia, tim musik gereja, vokal grup Kairos yang telah memuji Tuhan dengan pujiannya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
akan menyanyi dari dalam nyanyian rohani 117 ayat yang pertama dan kedua, di gunung dan lembah. Jemaat silakan berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Ibadah kita telah selesai. Sambil berjabat tangan dan berdiri, jemaat kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 117 ayatnya yang ketiga, meskipun ketinggalan. Oh